Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Karena semuanya sehat, pasti kita semua sudah semangat kembali untuk belajar bersama. Betul kan? Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada pembelajaran 6. Kalian sudah siap belajar? Oke, jika sudah siap belajar, sekarang kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, pada pembelajaran 6 ini merupakan pembelajaran terakhir pada tema 2. Setelah itu nanti kita akan mengadakan evaluasi. Sekarang kita mulai belajarnya ya. Tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 6. Kelas Beni mengadakan kunjungan wisata. Kunjungan wisata kelas 2 terakhir yaitu kebun binatang. Beni bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Beni ingin menunggangi gajah. Teman-teman sudah pernah menunggangi gajah? Wah, pasti seru kan? Sekarang kita simak yuk. Beni menunggangi gajah. Ini adalah ceritanya. Silahkan teman-teman buka halaman 219. Di sana terdapat cerita tentang menunggangi gajah. Kita baca bersama-sama ya. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Beni berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepukkan kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepukkan kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah teman-teman, ini adalah langkah menaiki gajah. Kalian sudah pernah kan? Bagaimana rasanya menaiki gajah? Wah, pasti deg-degan ya, tapi pasti seru juga nih. Selanjutnya, kita akan menuliskan kata-kata yang kita temukan dalam cerita tadi. Di sini terdapat kata menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba. Kalian sudah tahu apa maknanya? Oke, sekarang kita mulai ya. Menunggangi. Menunggangi sama artinya dengan menaiki. Silahkan ditulis makna arti kata dari kata menunggangi pada kolom pertama. Kemudian, kata sewa memiliki makna pemakaian sesuatu dengan membayar. Kata ketiga adalah pemandu. Pemandu memiliki makna adalah orang yang memimpin atau memberi aba-aba. Kata yang keempat yaitu menekuk. Menekuk memiliki makna melipat. Terakhir adalah kata aba-aba. Aba-aba mempunyai makna kata perintah dalam baris berbaris atau menggerakkan badan. Nah, ini adalah kata-kata yang kita temukan dalam bacaan menunggangi gajah.
Sekarang kita sudah tahu kan apa arti kata-kata yang kita temukan tadi? Sekarang kita coba untuk membuat kalimat dari kata yang sudah kita temukan ya. Kita buka halaman 220. Nomor 1. Di sini terdapat kata menunggangi. Tadi kita sudah tahu kan apa arti kata menunggangi? Menunggangi sama dengan artinya menaiki. Bu Ima sudah mencoba membuat kalimat dengan kata menunggangi. Contohnya seperti ini. Benny ingin menunggangi gajah di kebun binatang. Mudah kan teman-teman membuat kalimat? Sekarang kita lanjutkan dengan kata yang kedua. Kata sewa. Kita coba buat kalimat dengan kata sewa ya. Benny mengantri membayar sewa naik gajah. Nah, ketemu kan? Bagaimana kita membuat kalimat dengan kata sewa? Selanjutnya, kita akan buat kalimat dengan kata pemandu. Pamanku bekerja sebagai pemandu wisata. Nah, teman-teman, ternyata membuat kalimat itu mudah kan? Sekarang, untuk nomor 4, dengan kata menekuk dan nomor 5 dengan kata aba-aba, teman-teman bisa mencoba membuat kalimat sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 221 teman-teman. Apa yang kalian lihat? Wah, di sana terdapat beberapa perlengkapan untuk apa ya ini? Betul sekali, perlengkapan untuk menaiki kuda. Yang pertama, ada sepatu boot, kemudian ada rompi, ada juga kacamata untuk melindungi mata, ada topi untuk melindungi kepala kita, kemudian ada tali pelana, ini adalah pelana, kemudian ada pijakan, kemudian ini adalah tali yang digunakan untuk mengikat kepala kuda, yaitu kekang. Dan yang nomor 9 atau yang terakhir, ini adalah penutup mata kuda. Kalian tahu bagaimana ciri-ciri benda-benda yang ada di sini? Kita simak yuk. Yang pertama adalah sepatu boot. Sepatu boot ini berwarna coklat, terbuat dari karet atau kulit binatang. Bentuk seperti huruf L, ada lubang di bagian atasnya untuk memasukkan kaki. Kemudian rompi. Rompi ini berwarna hitam, terbuat dari karet ataupun kulit binatang. Bentuknya seperti kaos. Yang ketiga adalah kacamata. Kacamata ini berwarna hitam, terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya melengkung. Dan ini adalah gambar topi. Topi digunakan untuk melindungi kepala kita. Topi yang digunakan ketika kita menunggangi kuda biasanya berwarna hitam atau biru tua, memiliki ikat dan bentuknya setengah bulat. Selanjutnya adalah gambar tali pelana. Tali pelana ini berwarna coklat dan bentuknya melengkung. Berikutnya adalah gambar pelana. Pelana ini biasanya digunakan sebagai tempat duduk ketika kita menunggangi kuda. Pelana berwarna coklat dan bentuknya pipih. Nah, kalau ini adalah gambar pijakan, tempat tumpuan kaki kita ketika kita mau menaiki kuda. Biasanya berwarna coklat dan terbuat dari besi atau kain yang kuat. Bentuk pijakan panjang. Berikutnya adalah gambar kekang. Kekang ini terbuat dari tali yang kuat, gunanya untuk mengikat kepala kuda. Biasanya berwarna coklat dan diikatkan pada kepala kuda, bentuknya panjang. Dan terakhir adalah penutup mata kuda. Penutup mata kuda ini berwarna coklat, digunakan untuk menutupi pandangan arah samping kuda. Bentuknya biasanya segi empat atau lingkaran. Nah teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan ketika kita mau menunggangi kuda. Dari perlengkapan yang tadi kita sudah simak,
kita sekarang tahu apa saja benda-benda yang digunakan. Dan kita bisa mengamati, kemudian menyimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Betul kan teman-teman? Sekarang kita lanjutkan yuk belajarnya. Kita buka halaman 223. Di sana terdapat percakapan antara Udin dan Benny. Udin bertanya kepada Benny, "Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda?" Kemudian Benny menjawab, "Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar." "Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa?" tanya Udin lagi. Kemudian Benny menjawab, "Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh." Nah teman-teman, jika kita naik kuda, kita harus hati-hati ya, dan harus mematuhi aturan supaya kita selamat. Oke? Kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan halaman 224. Kita diskusikan bersama-sama ya. Kita akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Kalian nanti bisa tuliskan jawabannya pada kolom yang sudah tersedia. Kita mulai dari nomor 1 yuk. 1. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya adalah untuk menjaga keselamatan diri, menjaga keindahan tempat wisata, dan menjaga kebersihan tempat wisata. Kemudian nomor 2, bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Coba kita ingat, apa akibatnya jika kita berperilaku tidak sesuai dengan aturan? Tentu sangat merugikan ya. Selain itu, dapat merusak lingkungan dan tanaman, juga lingkungan menjadi kotor. Teman-teman nanti bisa tuliskan jawabannya pada kolom yang sudah disediakan. Jika video ini terlalu cepat, kalian bisa pause dulu sambil menyelesaikan tulisannya. Kemudian kita lanjutkan lagi pada nomor 3. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, setiap keluarga, setiap rumah mempunyai aturan sendiri-sendiri ya, dan kita wajib mematuhinya. Jika tidak dipatuhi, pasti nanti tidak akan nyaman ya kita berada di rumahnya. Nah, manfaat mematuhi aturan di rumah adalah suasana rumah menjadi nyaman, damai, dan semua kegiatan rumah berjalan dengan baik. Kemudian nomor 4, bagaimana akibatnya jika aturan tidak kita laksanakan, atau bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Nah, keadaan rumah menjadi tidak tenang. Kemudian kegiatan tentu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah teman-teman, dimanapun kita berada, kita tentunya harus mematuhi peraturan yang berlaku. Ketika kita di jalan, tentu kita juga harus mematuhi peraturan yang ada di jalan. Kita ada di rumah, kita patuhi peraturan yang ada di rumah supaya semuanya berjalan dengan baik. Begitu juga ketika kita berada di sekolah. Tentu kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah kita. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan belajarnya halaman 226. Silahkan dibuka dulu bukunya, halaman 226. Kita akan berlatih teman-teman tentang apa ya ini? Tentang pembagian berulang. Berikut ini adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut ini. Kita lihat dari nomor 1. Nomor 1, 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Kita hitung dari yang pertama dulu, 16 dibagi 8. Kita mulai hitung dari pembagian yang pertama.
Pembagian bisa kita kerjakan dengan cara pengurangan berulang ya. Kita coba dari 16 dikurangi 8. Yang pertama, 16 dikurangi 8 hasilnya masih 8. Kemudian harus kita kurangi lagi dengan angka yang sama, pengurangan berulang. Kita kurangi 8, maka hasilnya adalah 8 tadi hasil terakhir ya, kemudian dikurangi 8 lagi, maka hasilnya 0. Itu artinya sudah habis. Nah, di sini terdapat angka 8, berapa jumlahnya? 1, 2. 16 dibagi 8 adalah, kita akan isikan hasilnya pada pembagian berikutnya. Pembagian pertama tadi 16 dibagi 8 ada 2. Kita temukan di situ ada 2 angka 8. Kemudian kita bagi lagi dengan angka berikutnya, yaitu dengan angka 2. 2 kita tuliskan di belakangnya. Jadi 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba dengan nomor yang kedua. Di sana terdapat angka 45 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, karena di sini angkanya yang terlalu besar, Bu Ima mau coba ganti dengan angka 15. 45-nya kita coret, kemudian kita ganti dengan angka 15. Kita hitung lagi mulai dari pembagian yang pertama. Jadi 15 dibagi 3. Kita gunakan pengurangan berulang. 15 dikurangi 3 masih 12. Kemudian kita kurangi lagi. 12 dikurangi 3 masih 9. 9 dikurangi 3 masih 6, sisanya 6 dikurangi 3 masih 3. 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0, maka sudah habis kita bagi. Maka 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian kita bagi dengan bilangan berikutnya, ini tadi 5 dibagi 5 kita pindahkan ke sini, hasilnya adalah 1. Gitu ya teman-teman. Nah, mudah kan ya? Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah 33 dibagi 11 dibagi 3 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Kita hitung dengan pengurangan berulang dulu. Yang pertama, 33 dibagi 11. Maka pengurangan berulangnya 33 dikurangi 11. Sisanya adalah 22. 22 kita kurangi 11 lagi, masih 11, kita kurangi 11 lagi, sudah habis, hasilnya 0. Maka di sini kita temukan 33 dibagi 11, ada berapa angka 11-nya? 1, 2, 3. Maka 33 dibagi 11 ada 3. Kemudian pembagian berikutnya adalah dibagi 3. 3-nya ini kita pindahkan ke sini. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sekarang kita lanjutkan nomor 4 ya. Nomor 4. 42 dibagi 3 dibagi 7 sama dengan, kita hitung dulu mulai dari pembagian pertama. Nah, karena angka 42 ini terlalu besar, biar teman-teman tidak kesulitan, kita kecilkan, kita ganti dengan angka 21. 21 dibagi 3 dibagi 7 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. 21 kita hitung dengan cara pengurangan berulang. Dikurangi 3 masih 18. Dikurangi 3 lagi masih berapa? 15. 15 dikurangi 3 masih 12. 12 dikurangi 3 masih 12 kurangi 3 masih 9. 9 dikurangi 3 masih 6. 6 dikurangi 3
ada 3, kemudian 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Sekarang kita hitung ada berapa angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 21 dibagi 3 ada 7. Kemudian pembagian berikutnya angka 7 ini kita pindahkan di belakang sini. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Mudah kan ya? Kita lanjutkan yang nomor 5. Nomor 5, 54 dibagi 3 dibagi 6 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, ini angkanya juga kita ganti ya supaya lebih mudah. Kita ganti dengan angka 36. 36 dibagi 3 dibagi 6 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Kita mulai yuk. 36 yang pertama kita bagi 3. Itu artinya kita kurangi dengan angka 3, pengurangan berulang. 36 kita kurangi 3, yang pertama masih 33. Kemudian kita kurangi lagi 3, masih 30. Kita kurangi 3 lagi, sisanya masih 27. Kita kurangi 3, masih 24. Dikurangi 3 lagi, masih 21. Dikurangi 3, masih 18. Dikurangi 3, 18 dikurangi 3, berapa? 15. Kemudian 15 dikurangi 3, 12. 12 dikurangi 3, 9. 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 3, masih 3. 3 dikurangi 3, 0. Nah, teman-teman, sekarang kita hitung ya. 36 dibagi 3 itu artinya kita hitung angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita temukan hasilnya 36 dibagi 3 adalah 12. Kemudian kita bagi dengan pembagi berikutnya yaitu dibagi 6. Kita pindahkan angka 6-nya di sini. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Begitu teman-teman cara mengerjakan pembagian berulang. Mudah kan ya? Nah, nanti jika kalian masih ada kesulitan bisa ditanyakan dulu kepada ayah atau ibu, atau bisa juga ditanyakan kepada Pak Guru atau Bu Guru ya. Selanjutnya kita akan melanjutkannya sampai nomor 10 loh. Wah, jangan kaget ya. Yuk kita lihat dulu nomor 6 sampai dengan nomor 10. Ini kan? Nah, tapi di sini Bu Ima akan merubah beberapa angka supaya teman-teman semua lebih mudah mengerjakannya. Yang dirubah adalah nomor 6. Yang pertama dengan soal 56 dibagi 4 dibagi 7. 56-nya kita ganti dengan bilangan 28. Gitu nggih. Kemudian nomor 7, 40 dibagi 4 dibagi 5 masih tetap tidak ada perubahan karena ini mudah. Kemudian nomor 8, 72 dibagi 9 dibagi 4 kita ganti, 72-nya kita coret, kita ganti dengan bilangan 36. Kemudian nomor 9, 84 dibagi 7 dibagi 4 kita ganti bilangan 84 diganti dengan bilangan 56. Itu nggih. Kemudian nomor 10, 90 dibagi 5 dibagi 6 kita ganti angka 90-nya dengan bilangan 60. Nah teman-teman, silahkan nanti nomor 6 sampai dengan nomor 10 ini dicoba diorek-orek di buku atau di kertas yang lainnya dulu. Jika sudah, nanti jawabannya bisa diisikan pada halaman yang ada di bukumu. Begitu nggih. Nanti kalau masih ada kesulitan atau kebingungan bisa ditanyakan pada Pak Guru atau Bu Guru ya. Boleh juga dibantu oleh ayah atau bunda di rumah.
Nah teman-teman, ini adalah kegiatan kita pembelajaran 6 di tema 2 pada subtema 4. Itu artinya kegiatan belajar kita di tema 2 telah selesai. Tapi jangan lupa kita tetap harus semangat belajar, tetap tertib sholat 5 waktu dan rajin mengaji. Tentunya membantu orang tua ya anak-anak hebat. Nah, dari Bu Ima cukup sekian. Bu Ima minta maaf apabila dalam menyampaikan materi kali ini masih banyak kekeliruan ya. Dari Bu Ima cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.